Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Prastio, CGP Angkatan 8 Kabupaten Ngawi dari SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Di kesempatan ini saya akan menampilkan video mengenai diseminasi penerapan budaya positif di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 1 Ngawi, yang kami hormati Pak Fian selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngawi, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi yang mengikuti acara pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan bagi kita semua sehingga kita di siang hari ini dapat mengikuti acara diseminasi atau sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Fian Prastio SPD. Bapak Ibu, di sini saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah acara inti diseminasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Limayah Nurfadilah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya
konsep utama modul budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang dimana nanti dari ketujuh hal konsep utama modul budaya positif ini akan kami jabarkan di slide berikutnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pada dasarnya di era sebelum kita mengenal kurikulum merdeka atau kita masih menerapkan kurikulum KSP, pada waktu itu pembelajaran itu memang berpusat pada pengajar atau pendidik atau selaku kita sebagai guru. Guru hanya memberikan pembelajaran yang monoton atau hanya berpusat pada guru. Yang sekiranya pada waktu itu dulu guru hanya memberikan pembelajaran dengan model ceramah saja, sehingga kebanyakan siswa atau murid kita yang bosan akan kegiatan tersebut. Oleh karenanya di CGP atau PGP Angkatan 8 ini saya mengajak pada diri saya sendiri, terutama khususnya pada Bapak Ibu semua, untuk merubah paradigma belajar kita yang dari berpusat dari guru kembali atau menuju berpusat pada murid, sehingga pembelajaran yang kita berikan pada murid kita bisa menjadi pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan diri dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Memang di era sekarang semua pendidik atau semua pendidikan di Indonesia memang harus benar-benar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya atau pemaparan berikutnya, mungkin barangkali Bapak Ibu, apa sih yang dimengerti atau mungkin yang dipahami dari Bapak Ibu mengenai disiplin positif? Mungkin dari Ibu Intan atau yang lain, apa sepemahaman Ibu atau mungkin Bapak yang memaknai disiplin positif itu yang bagaimana? Yang sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah. Mengikuti peraturan. Boleh? Jadi disiplin positif itu adalah mengikuti peraturan. Mungkin ada yang lain? Tidak dengan kekerasan. Boleh? Semua itu nanti akan kita terapkan di sekolah kita. Mungkin ada yang lain? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bahwa yang dikatakan disiplin positif tadi adalah mengikuti peraturan, tidak dengan kekerasan atau berpihak pada murid atau menghambat pada murid dan sebagainya. Yang tentunya disiplin positif itu adalah kita terapkan, terutama pada diri kita sendiri, sehingga kita nanti tularkan kepada murid atau peserta didik kita, yang kemudian nanti mewujudkan murid yang bisa berbudaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yang kemudian nanti kita bertujuan di penerapan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Kita memunculkan yang namanya motivasi itu intrinsik atau motivasi yang berasal dari kita sendiri, bukan melainkan dari orang lain. Mengikuti disiplin atau dia berbuat baik itu karena dirinya sendiri, bukan karena disuruh orang lain. Nah, kita tujuannya sebagai pendidik nanti adalah memunculkan itu. Bagaimana siswa itu memiliki motivasi intrinsik untuk selalu berbuat baik. Ini adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Memang di era sekarang tidak layaknya atau bukan
mestinya kita melakukan sesuatu agar anak itu baik, menggunakan sesuatu yang sekiranya anak itu bisa melakukan sesuatu dengan baik. Tidak. Kita seharusnya memang melakukan atau memunculkan motivasi atau budaya disiplin positif kepada anak itu memang kita dari motivasi atau apa yang dimiliki oleh anak tersebut agar mereka muncul secara tersendirinya. Jadi tanpa menggunakan sokongan, tanpa menggunakan ancaman, terlebih adalah menggunakan hukuman. Ini mungkin terjadi pada era Bapak Ibu pada waktu SD atau mungkin SMP. Dan ini pada saat ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila kita tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan. Nanti apa yang boleh? Nanti bisa diperbolehkan. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih, sayang, dan rasa diterima. Ketiga adalah kebebasan. Keempat penguasaan. Dan kelima kesenangan. Yang tentunya 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dimiliki oleh manusia atau individu tersendiri. Bila mana salah satu saja tidak dimiliki oleh manusia, terlebih ada peserta didik, maka dia akan merasa berat sebelah atau dalam menjalani kehidupan setiap sehari-hari tidak akan semaksimal mungkin. Oleh karenanya kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi oleh masing-masing pribadi. Ini terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu macam-macam. Yang pertama adalah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar. Karena murid ini belum melaksanakan disiplin itu belum karena dirinya sendiri, melainkan karena masih dipaksa atau peraturan. Bila mana saat nanti tidak melakukan ini, maka saya akan diberikan punishment atau hukuman. Nah, tugas kita sekali lagi ada memunculkan motivasi biar anak itu nanti bagaimana berbuat atau berdisiplin positif di sekolah. Next, yang kedua adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang kedua ini adalah siswa atau murid sudah memunculkan motivasi dirinya sendiri untuk selalu berbuat baik karena dirinya, karena dia sadar saya hidup itu harus berbuat baik, bukan karena paksaan orang lain, peraturan dan sebagainya. Memang awalnya adalah berawal dari peraturan, tetapi kemudian nanti bagaimana peraturan itu diyakinkan menjadi sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kemudian nanti kita disepakati dan kemudian dijalankan atau menjadi sebuah pedoman untuk kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin barangkali Bapak Ibu, waktu kita masih sekolah SD ataupun SMP, kita sering melakukan sesuatu yang baik atau kita menebak-tebakan dari guru. Bila mana kita bisa menjawab, mungkin pada waktu itu kita akan diberikan imbalan. Dari Bapak Ibu, merasakan nih? Pernah merasakan nih? Nah, pada nyatanya atau kenyataannya bahwa diberikan reward atau penghargaan atau hadiah di sisi lain juga akan memberikan dampak yang negatif bagi siswa karena akan mengakibatkan namanya kecanduan atau keseringan dikasih itu. Kalau tidak dikasih sesuatu yang mungkin bermakna, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang baik. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ada balasan yang baik pula dari orang. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang paling bagus bagi murid, diri murid adalah memunculkan, kita sebagai bentuk memunculkan motivasi intrinsik untuk bagaimana murid itu bisa berbuat baik dengan dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, bukan karena dorongan dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas
manusia itu tidak luput, tidak lepas dari yang namanya kegagalan atau tidak lepas dari kesilapan atau kesalahan. Itu menurut saya suatu hal yang manusiawi dan hal yang wajar. Seorang manusia melakukan kesalahan, kesilapan itu hal yang sangat wajar. Tetapi bagaimana kita sebagai pendidik agar peserta didik atau secara pribadi dengan kesalahan itu kita belajar menjadi lebih baik lagi. Karena di sini ada identitas gagal yang kemudian nanti dibawa menjadi identitas kesuksesan. Identitas gagal yang berasal dari satu hukuman. Hukuman itu sifatnya adalah menyakitkan Bapak Ibu. Menyakitkan karena itu adalah menguntungkan bagi salah satu pihak. Itu dilakukan pada era kita masa sekolah SD. Kita tidak mengerjakan PR atau mungkin datang terlambat, kita diberikan hukuman berdiri di depan kelas, lalu dengan salah satu kaki diangkat dan memegang, salah satu tangan memegang telinga kita. Itu mungkin kita temui di zaman SD. Nah, di era sekarang tidak boleh Bapak Ibu. Meskipun itu sifatnya adalah untuk mendisiplinkan. Yang kedua adalah hukuman itu sifatnya tidak nyaman, pasti. Tidak nyamannya bagi siapa? Bagi yang mendapatkan hukuman. Lalu lantas bagaimana yang memberikan hukuman? Lama-kelamaan dia akan merasa bersalah, pasti. Lalu akan membuat murid takut, pasti. Jadi murid itu menghormati kita berbuat baik bukan karena dirinya sendiri, karena alasan dia merasa takut atau dulu pada waktu itu tidak. Tapi alhamdulillah sekarang di SMA Muhammadiyah ini tidak ada yang namanya guru. Lalu selanjutnya adalah menyiksa bagi penerima hukuman. Lalu murid menyembunyikan kesalahan dan murid secara tidak langsung akan diajari bagaimana caranya berbohong. Kenapa? Karena dia merasa takut atas hukuman yang kita berikan. Selanjutnya adalah murid menjadi tidak ramah. Karena apa? Menjalankan sesuatu penuh dengan keterpaksaan. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain hukuman, identitas gagal itu juga mengacu pada penghargaan. Jangan dikira loh Bapak Ibu bahwa penghargaan itu selamanya akan memberikan dampak yang baik bagi murid. Karena itu akan membuat seseorang, terutama murid, kecanduan akan apa yang diberikan kepada kita tadi. Yang pertama adalah tidak efektif, karena dia tidak muncul secara manusiawi, secara diri sendiri. Karena dia mengharapkan suatu penghargaan untuk bisa melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah merusak hubungan atau sifat iri antar teman. Bila mana salah satu temannya tidak kita berikan reward atau penghargaan, maka teman yang lain akan juga merasa iri pada teman yang lain juga bisa mungkin. Ketiga adalah mematikan kreativitas. Yang awalnya memiliki siswa itu memiliki kreativitas karena mohon maaf diberikan sogokan atau penghargaan yang berupa mungkin uang atau sesuatu yang bermakna bagi dirinya, secara tidak langsung mematikan kreativitas siswa. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini mungkin pernah terjadi kita selama mengajar di sekolah kita. Yang tidak aktif, yang tidak bisa, kita berikan ranking yang mohon maaf mungkin paling bawah. Jadi itu adalah sebuah penghargaan yang dikemas dengan sesuatu yang positif mungkin, tetapi itu menimbulkan sesuatu yang memberikan dampak yang negatif bagi psikis atau mentalnya peserta didik secara tidak langsung. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai diri. Dia tidak mau atau tidak bisa menghargai dirinya sendiri untuk mengutarakan sesuatu yang apa dia miliki karena menganggap imbalan dari diri. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita masuk pada slide konsep disiplin dengan identitas gagal, kita mengarah dari yang identitas gagal menjadi identitas yang sukses atau berhasil. Identitas sukses yang pertama adalah kita memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita. Konsekuensi ini berbeda antara hukuman dengan penghargaan.
Konsekuensi ini adalah apabila mereka peserta didik melakukan kesalahan, maka akan harus mengganti atau mengganti di lain kesempatan atau waktu. Ini tingkatannya lebih bagus lagi daripada yang kedua tadi. Dan ini kemungkinan besar tidak akan menimbulkan sesuatu yang bersifat negatif meskipun prosentasenya sangat sedikit. Yaitu yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Jadi kita menguatkan peserta didik itu dalam jangka pendek. Tidak selamanya peserta didik ini mau melakukan sesuatu yang positif atau disiplin positif karena ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini seharusnya memang harus diperbarui. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan, jadi ada monitoring berkala. Jadi nanti ada, kalau konsekuensi itu diterapkan kepada murid, maka ada tindak lanjut atau evaluasi agar anak tersebut mau melakukan sesuatu yang positif. Selanjutnya adalah stimulus atau respon. Kita harus merespon atau stimulus, memberikan rangsangan-rangsangan kepada anak-anak tersebut agar mau memberikan sesuatu yang baik. Selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Dengan konsekuensi, maka murid akan mau dan ingin menghormati peraturan. Meskipun di sini agak sedikit dipaksa. Selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Karena apa? Karena mereka dipandu untuk secara tidak langsung mengganti atas apa yang dia perbuat. Oke, yang kita tunggu yang terakhir adalah memang sebagaimana kita menjadi pendidik yang baik, kita harus menerapkan yang namanya restitusi. Pendidik di era sekarang harus mampu dan mau menangani sebuah permasalahan, terutama dari lingkungan kita, untuk penerapan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ini mendorong dan menciptakan siswa. Ketika siswa itu membuat permasalahan, mereka sendirilah yang akan melaksanakan menebus kesalahan itu. Dengan cara apa? Dengan cara dengan cara yang baik. Nanti akan ada contohnya. Selanjutnya adalah fokus pada pemecahan masalah. Jadi guru atau pendidik atau kita nanti memberikan ranking-rankingan, kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan kepada murid itu. Jadi kita hanya sebagai jembatan gitu ya. Kita sebagai jembatan saja untuk bagaimana murid itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya kita harus bisa memunculkan motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah jangka panjang. Selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dirinya itu siapa? Ya siswa tersebut. Karena dia yang berbuat salah, dia harus membuat solusi sendiri dan harus memecahkan masalah sendiri. Dan tentunya atas dorongan atau bantuan dari guru. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang kita idamkan nanti. Jadi jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus menjudge murid tersebut salah. Ini harus dihukum dengan berdiri di lapangan di terik matahari, menghormati bendera. Itu sudah tidak ada waktunya, ini sudah tidak musim lagi. Kita harusnya memang menangani sebuah permasalahan menggunakan restitusi. Baiklah Bapak Ibu, konsep disiplin, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika murid melakukan sebuah kesalahan, mereka diajak untuk fokus pada permasalahan dan mencari solusinya. Lalu setelah mencari solusi terbaik, mereka bisa kembali kepada kelompok sebelumnya dengan apa? Karakter yang lebih kuat, dengan sifat yang lebih arif dan bijaksana. Karena dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan guru tadi. Ciri-ciri restitusi adalah
Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kesalahannya itu dievaluasi sendiri, lalu bagaimana kesalahannya itu nanti diperbaiki. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi guru itu memberikan tawaran. Ayo nak, bagaimana ketika kamu nanti tidak mengerjakan PR, kamu harus bagaimana? Harus seperti ini Pak. Oke, baik. Nah itu restitusi. Bukan memberikan konsekuensi, bukan memberikan reward, bukan memberikan punishment. Selanjutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa sih yang saya perbuat selama ini? Apakah saya salah? Apakah perbuatan saya salah? Dan dari kesalahan itu mereka akan bisa memperbaiki. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasan kamu apa melakukan sebuah kesalahan itu? Pasti kamu punya alasan. Misal seperti itu. Nah, tentunya kamu ingin memperbaiki kesalahan ini, ingin Pak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita kuatkan karakter itu bahwa saya bangga kepada kamu nak, kamu tidak berbuat sebelum itu besar. Kita kuatkan karakternya. Dan Bapak berharap kamu bisa memperbaiki kesalahan ini dengan berbeda. Itu adalah fokus pada solusi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan pada sesi perbedaan atau slide yang berkaitan dengan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus adalah siswa sering terlambat datang sekolah. Nah mungkin barangkali nanti di sini selaku BK atau mungkin tiket juga ya, tiket juga bahwa sering menangani siswa yang sering terlambat. Perbedaannya adalah hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan misal membersihkan toilet karena kebetulan toiletnya kotor, atau mungkin mencabuti rumput di halaman, mungkin halamannya kotor, atau mungkin sampah berserakan suruh memunguti. Itu adalah hukuman. Sehingga guru itu marah kalau hukuman. Kalau hukuman guru nggak marah itu saya rasa nggak mungkin. Kalau nggak marah menggunakan tensi nada yang tinggi. Kamu harus bersihkan ini menggunakan nada yang tinggi. Nah itu tidak diperbolehkan lagi. Sehingga ketika nada yang tinggi, anak akan merasa takut pada kita. Pasti. Yang selanjutnya setelah hukuman adalah konsekuensi. Itu tindakan yang agak sedikit lebih baik daripada ya sudah membaik daripada hukuman dan reward. Guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Misal terlambat, saya tidak terlambat lagi sebanyak 33 kali. Seperti yang kita berpikir ya, 33 kali. Itu sudah. Apakah itu tidak boleh dilakukan? Kalau sifatnya itu memang untuk mendisiplinkan dengan batasan-batasan yang baik, itu ada pengecualian. Misal adalah menulis ayat atau menulis surat yang sekiranya tidak terlalu panjang untuk proses pendisiplinan sifatnya baik, itu masih boleh. Selanjutnya adalah guru tegas dan siswa menghormati. Setelah memberikan konsekuensi menulis tadi, guru tegas dan murid itu menghormati. Jadi murid akan sedikit menerima akan apa yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kamu berbuat salah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum Pak. Lalu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin misal, karena terlambat, tidak tepat waktu. Lalu kamu tertarik nggak untuk memperbaiki kesalahan itu? Tertarik Pak. Pasti kamu punya alasan tertentu, telat atau terlambat. Ya Pak, saya begadang Pak. Bagaimana caranya siswa itu tidak terlambat lagi, tidak begadang lagi, tidur tepat waktu, besok datang ke sekolah sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Itu loh yang kita harapkan, itu loh yang kita terapkan nanti.
di siswa yang saat ini. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, sehingga siswa tertarik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya, dan siswa tidak merasa takut lagi atas apa yang diperbuatnya, dan siswa merasa nyaman karena penyelesaian masalah ini adalah yang humanis, ramah, atau berpihak pada anak. Jadi siswa ada ketertarikan ketika melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahan itu akan diperbaiki, kemudian nanti tidak akan membuat kesalahan lagi yang sama. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai restitusi adalah kita sebagai penghukum. Contohnya seperti tadi, kamu harus berdiri di depan kelas, bla bla bla. Lalu juga sebagai yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Bapak kecewa dengan kamu, Intan, misal seperti itu. Bapak sudah berharap banyak kepada kamu, tetapi kamu melakukan sebuah kesalahan ini. Jadi membuat seolah-olah murid itu salah kepada kita karena mengecewakan. Itu tidak bagus. Yang selanjutnya adalah teman. Kali ini Bapak memaklumi kesalahan itu, ulang kali tidak lagi. Itu teman. Jadi menganggap siswa dengan kita itu akrab. Selanjutnya adalah memantau. Murid hanya memantau dengan catatan-catatan. Misal Intan terlambat terus, dipantau terus. Sehingga ketika nanti kita menyelesaikan masalah, anak tersebut sudah tidak berkutik lagi karena Bu Intan memiliki catatan-catatan khusus untuk bahasanya mematikan anak tersebut. Nah, posisi kontrol yang kita ambil sebagai pendidik yang baik adalah yang terakhir ini, sebagai manajer. Sebagai manajer, kita harus bisa mengontrol atau memposisikan diri kita sebagai manajer agar terciptanya budaya disiplin yang baik di sekolah. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol yang pertama adalah dengan kasus yang sama, siswa sering terlambat datang sekolah, penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu bersihkan toilet, jadi dihukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah tadi. Berapa kali Bapak guru harus memberitahu kamu, Bapak sangat kecewa. Teman, ayolah yang tertib nak, Bapak guru yang bangga. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi memunculkan motivasi pada diri siswa yang membuat salah itu. Jadi posisi yang paling tepat kita adalah sebagai manajer. Saya di pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini berharap nanti kita bisa bersama menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Baiklah Bapak Ibu, lalu kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan mengapa tidak peraturan kelas saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang datang tepat waktu di sekolah pada saat hari masuk? Mengapa kita memiliki peraturan tentang disiplin peraturan sekolah? Karena untuk mendisiplinkan anak-anak. Bila mana peraturan itu tidak diterapkan, maka anak-anak tidak disiplin. Tetapi dengan peraturan itu, kita harus memunculkan motivasi intrinsik itu, biar bagaimana caranya anak ini bisa muncul secara tersendiri, tidak terlambat lagi. Jadi atas kemauannya sendiri, bukan atas peraturan. Memang awalnya berawal dari peraturan. Tapi lama-kelamaan kita harus memunculkan motivasi intrinsik itu biar bagaimana siswa atau anak yang sering terlambat itu tidak terlambat lagi dengan berbagai solusi yang kita tawarkan. Sehingga tugas kita menumbuhkan dan mengembangkan bagaimana peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan menjadi sebuah kesadaran hati untuk menjalannya setiap hari. Itu keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, tadi saya membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid di kelas 11 IPA. Pada awalnya saya memberikan post-it ya atau lembaran kuning ini, lalu saya menyuruh anak-anak untuk menuliskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kemudian ditempelkan pada suatu media. Dari situ kami selaku guru
membuat keyakinan kelas secara bersama dari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh tadi, sehingga menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi siswa nanti menjalani kesepakatan atau keyakinan kelas itu memang dengan sadar-sadarnya, bukan atas paksaan guru, bukan atas paksaan yang lain. Itu namanya keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana membentukkan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh lagi menggunakan tidak boleh terlambat, tidak boleh lagi bolos, tidak boleh lagi mencontek. Jadi kalimat-kalimat yang negatif tidak tersebut nanti diganti menggunakan kalimat yang positif. Misal tidak boleh terlambat, harus disiplin. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah, diganti menggunakan tertib dan sebagainya. Itu adalah bentuk keyakinan kelas kita. Jadi menggunakan kata tidak boleh. Selanjutnya adalah sedikit saja agar mudah diingat, sedikit satu kalimat saja tapi mudah diingat dan diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan muluk-muluk sesuai dengan kondisi real sekolah saja. Selanjutnya adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada pembuatan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas yang saya bentuk tadi, nah seperti ini. Nah, nanti bisa diterapkan setiap mata pelajaran di dalam bentuk keyakinan kelas secara mandiri. Kalau ini keyakinan kelas yang bisa terbentuk dalam bertindak sebagai wali kelas. Selanjutnya adalah mungkin ada video yang sedikit saya paparkan mengenai praktek saya dengan siswa yang judulnya tadi yaitu mengapa sering terlambat. Akan saya mulai Bapak Ibu. Di video awal tadi ada menstabilkan identitas, jadi menanyakan apa benar kamu melakukan kesalahan mungkin sering terlambat datang ke sekolah. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita validkan keadaan yang salah itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, kita menanyakan keyakinan kelas tadi, apakah dia melanggar keyakinan kelas yang dalam bentuk apa, ini disiplin dan sebagainya. Lalu ketika menanyakan bentuk pelanggaran keyakinan kelas, kita sebagai pendidik mengajak agar keyakinan kelas yang dilanggar itu kita perbaiki bersama, dan kita mencari solusi sehingga siswa atau peserta didik yang melakukan kesalahan itu bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, inilah Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi dalam sebuah penyelesaian masalah. Jadi saya secara pribadi mempelajari hidup-hidup Semira juga bisa dikeluarkan, juga bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu untuk selalu melaksanakan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi.
Oke, nanti Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Di sini dijabarkan bahwa ada tiga tahapan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini ada segitiga restitusi. Mungkin barangkali sedikit tidak kelihatan, tapi maaf. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Nah, sebuah pertanyaan yang tadi. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Lalu selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas, dan di mana di situ harus siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya tersendiri dan bisa kembali pada kelompoknya sebelumnya dengan identitas yang lebih karakter yang lebih kuat lagi. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Selanjutnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana pendidik mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut dan menghamba pada murid, serta juga bukan menjadi pendidik yang menuntut terhadap siswa, sehingga menjadi insan yang mandiri, merdeka, bahagia, dan bertanggung jawab. Mungkin mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin barangkali ada beberapa pertanyaan mengenai pemaparan sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Muhammadiyah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya hanya ingin berbagi saja kepada Bapak Ibu tentang apa yang saya pelajari, sehingga SMA semakin bagus lagi, semakin baik lagi dalam membersamai anak-anak, terutama dalam menangani sebuah permasalahan. Terima kasih dan salam bahagia. Saya Fian Prastio, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fian atas penyampaian materi hari ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Fian tadi, kita banyak belajar Bapak Ibu tentang bagaimana kita menyikapi anak-anak kita yang banyak yang bermasalah seperti itu. Ternyata memang saat kita memberikan dukungan ataupun ribet itu ada dampak yang luar biasa nanti yang akan dimunculkan oleh anak tersebut. Maka tadi yang disampaikan oleh Pak Fian, kita perlu belajar dan menerapkan bagaimana menerapkan yang namanya segitiga restitusi tadi. Bagaimana kita bisa menjadi manajer untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak saat melakukan kesalahan itu tidak menutupi kesalahannya, tapi bagaimana nanti bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat itu. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Pak Fian kepada Pak Fian tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Monggo, silakan kalau ada teman-teman yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Bapak Ibu, mungkin Berani. Terima kasih Pak Fian. Di sini saya juga sambil belajar, tapi memang banyak sekali dampak positif yang kita terima kalau dari materi yang Pak Fian berikan. Yang ini saya tanyakan, apabila kita menemukan anak dengan pelanggaran yang sama dan kita sudah melakukan pendekatan secara pribadi, secara istilahnya itu secara personal itu, tetapi si anak itu masih tetap dengan kesalahan-kesalahannya, dikarenakan apa? Karena anak tersebut istilahnya kita tahu kalau di SMA Muhammadiyah itu dari latar belakang yang beraneka ragam, jadi itu dengan kesalahan yang sama, jadi selalu sama. Kita sudah secara personal, secara individu itu, secara dari hati ke hati istilahnya. Tetapi karena hanya kita mungkin dari dorongan di belakang yang lain itu tidak menunjang, itu bagaimana cara kita supaya anak itu bisa lebih terbuka hati
hati untuk tidak melakukan suatu kesalahan tersebut. Jadi tidak mengulang dan mengulang lagi. Mungkin itu yang ini saya tanyakan, jadi yang biasanya saya alami gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Berarti bahwasanya memang di SMA itu beraneka ragam latar belakang sehingga banyak permasalahan yang kompleks di sekolah kita. Dengan kasus yang sama kita sudah berusaha mendekati dengan personal dan pribadi dan sebagainya, tapi anak tersebut masih mengulangi kesalahan yang sama. Kita memang sebagai pendidik itu dites dengan berbagai macam cobaan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oleh karenanya kita di sini perlu melibatkan beberapa stakeholder. Yang pertama adalah mereka. Yang kedua adalah peran yang paling penting adalah kita juga harus memunculkan di sini peran atau sosok orang tua atau wali dari siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Kita kolaborasikan, kita kombinasikan antara berbagai stakeholder tadi untuk bagaimana caranya memunculkan motivasi intrinsik dan atau agar supaya saya ini tidak melakukan kesalahan yang sama tadi. Tentunya itu juga memerlukan dukungan dari stakeholder tadi. Kita tidak bisa mungkin bekerja secara mandiri bila mana kesalahan itu kesalahan yang sama tapi diulangi dan diulangi lagi. Maka dari itu peran kita sebagai guru yang baik dan guru yang pada era sekarang melibatkan berbagai stakeholder untuk menyelesaikan sebuah masalah ini yang kemudian nanti bisa memunculkan motivasi intrinsik kepada siswa itu agar tidak mengulangi lagi permasalahan atau kesalahan yang sama. Memang itu perlu waktu yang sangat mungkin memerlukan waktu, memerlukan tenaga, menguras berbagai aktivitas kita. Tetapi saya meyakini dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya atau permasalahan yang tidak ada sebuah jawaban. Pasti ada. Yang tentunya kita adalah harus ikhlas dan harus sabar dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Atau dimulai ini. Terima kasih. Pertanyaannya sudah sangat jelas ibu dijelaskan Pak Fian. Untuk mengatasi anak yang bermasalah memang perlu kerjasama dari berbagai pihak, tidak bisa diselesaikan sendiri dan juga butuh proses. Jadi ada yang ditanyakan lagi ke Pak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Langsung saja menjawab Pak Fian. Setelah dijelaskan apabila melakukan kesalahan yang berulang-ulang ya dan memerlukan proses yang lama ya, untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang pertama saya berkaitan dengan hal itu konsekuensi atau segi negatif apa yang kita dapatkan ya jika kita menerapkan restitusi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Eri. Segi negatif apa atau dari hal negatif apa bila mana kita menerapkan sebuah segitiga restitusi. Saya kira kalau dari segi negatif mungkin tidak ada Bu. Segi positifnya adalah kita belajar menjadi orang yang lebih sabar dan ikhlas menerima apa dari apa yang dimiliki berbagai apa yang dimiliki dari siswa-siswa kita. Sabar dan ikhlas. Karena apa? Karena yang memang kalau mungkin dulu kita misal di zaman saya sekolah itu banyak yang dulu mungkin dengan posisi tensi yang tinggi. Di mana kamu kalau tidak taat dengan peraturan saya, ya mungkin mohon maaf, begitu ditempeleng. Kamu lebih baik jangan ikut pelajaran saya. Kamu gak usah ikut pelajaran saya selama 1 semester dan sebagainya. Tapi pada saat ini ketika kita menerapkan segitiga restitusi, mengajarkan kita secara tidak langsung kita harus banyak bersabar lagi dan ikhlas. Kita sebagai guru untuk melakukan sebuah kebaikan yang kebaikan itu mungkin nanti juga ditularkan kepada siswa-siswa kita dalam hal ini adalah menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi dari segi negatif sekali lagi berarti memang tidak ada. Jadi penerapan seperti restitusi ini. Tapi kalau segi negatifnya
segi positifnya pasti ada. Tapi yang jelas adalah perlu keuletan, keyakinan, dan proses yang sangat. Mungkin kalau dengan permasalahan yang sama diulangi, perlu proses waktu yang lama dan memerlukan banyak tenaga seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eri atas pertanyaan dan respon dari Pak Fian tadi. Jadi memang mirip dengan pertanyaan yang tadi, tapi dari segi negatifnya seperti itu. Jadi memang kalau kita memperhatikan yang masalah, mereka telaten dengan kesalahannya, kita juga harus lebih kuat telaten dengan pendampingannya ya. Karena siswa dengan berbagai kesalahan itu juga selalu istiqomah dengan kesalahannya ya. Kayaknya malah di istiqomah mereka. Iya. Setelah terus istiqomah. Iya. Dulunya mereka malah jemput dari dengan masalah yang sama seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi dari penjabarannya Pak Fian yang luar biasa ini? Sudah cukup nih dari pertanyaan kawan-kawan dari Putri dan Bu Eri tadi. Sudah cukup mewakili pertanyaan yang sering kita hadapi di sekolah ya. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fian pada siang hari ini bermanfaat untuk kita, yang mana kita sebagai seorang guru seringkali kita meminta anak untuk belajar, baik belajar pelajaran maupun belajar dengan baik, ternyata kita juga butuh banyak belajar lagi dan lagi, termasuk bagaimana kita bisa mengarahkan, mendampingi dan menjadi manajer bagi anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia seperti itu. Acara yang terakhir adalah penutup. Oke. Terima kasih kita selaku moderator dan Pak Ibu yang lain yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan siang sore ini. Semoga kegiatan ini membuat dampak yang sangat luar biasa, khususnya bagi saya sendiri, khususnya bagi Bapak Ibu guru dan sekolah kita, dan tentunya sekolah kita semakin maju dan menjadi masyarakat untuk mementingkan putra putrinya melanjutkan di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, guru penggerak, bergerak dan menggerakkan, guru bergerak Indonesia maju. Sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan tutur kata, sikap dan tidak laku, saya secara pribadi sangat mohon maaf yang sebenar-benarnya dan mohon maaf meminta waktu Bapak Ibu. Sekian dari kami Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fian atas penyampaian materi pada siang hari ini yang sangat berisi ya, isinya jadi semuanya karena semuanya bermanfaat untuk kita insya Allah. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, memberikan support kepada Pak Fian. Semoga dalam menjalani pendidikan guru penggeraknya di angkatan 8 ini bisa lancar, selesai, nanti bisa memberikan imbas pada sekolah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini penuh berkah, bermanfaat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Enggak ya? Karena hari ini di pertemuan kita pertama kali kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu memang yang harus kita lakukan setiap kita ada pertemuan atau mapel, setiap mapel atau jadwal kelas dan sebagainya. Dan mana kesepakatan kelas itu memang akan kita lakukan karena itu
Yang kemudian nanti kalian yang boleh dilakukan ditempelkan pada bagian yang boleh, yang tidak boleh ditempelkan pada bagian yang tidak boleh. Mengerti? Ya. Awas, jangan sampai terbalik.
sebuah keyakinan yang luas. Saya ulangi, nanti anak-anak juga menuliskan ini untuk dijadikan keyakinan kelas, diambil dari kalimat-kalimat atau kata-kata dari yang boleh dan tidak boleh dari peraturan yang sudah dituliskan kalian. Mengerti? Oke, Bapak yang akan merumuskan. Di sini ada kata boleh. Boleh minum di kelas, boleh makan di dalam kelas hanya waktu istirahat. Boleh makan di kelas, boleh memberi teman, atau boleh saat jam pelajaran. Yang tidak boleh bolos. Nah, kata tidak boleh bolos ini jika dijadikan keyakinan kelas berarti apa? Tidak boleh bolos. Hemat, tidak boleh bolos, hemat apa? Tidak boleh bolos ini kalau diartikan dalam kalimat yang bagus adalah mereka kan artinya tidak boleh itu apa? Jadi harus masuk terus, kan gitu. Jadi masuk terus itu apa namanya? Tertib. Tertib. Nah, kesepakatan kelas yang pertama adalah tertib. Ya, tertib nanti bagiannya beda. Menulis tertib. Apakah keyakinan kelas ini disepakati tertib? Dalam hal ini adalah tertib itu masuk tepat waktu, bisa. Tidak boleh bolos. Jadi kalau memang tidak masuk harus ada surat keterangan izin sakit. Ya. Lalu tadi masuk tepat waktu. Apalagi kira-kira kalau disiplin tertib itu? Apalagi indikator dari tertib itu apa? Jadi yang pertama adalah tertib. Yang kedua kita sepakati ya tertib ya. Jadi tertib ini nanti bukan paksaan dari Pak Fian, bukan paksaan dari yang lain, tapi tertib ini harus dilakukan kita bersama untuk mendapatkan suatu keyakinan kelas yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Sepakat anak? Oke. Yang kedua adalah tidak boleh melupakan tugas pikir, tidak boleh membuli, atau tidak boleh tidur saat pelajaran, tidak boleh rasis. Adakah yang bisa merumuskan kalimat dari yang diutarakan Pak Pian tadi? Kira-kira apa? Tidak boleh rasis, tidak boleh membuli, apa kira-kira? Menghargai. Sepakat kita menghargai teman satu dengan yang lain. Jadi kalian tidak boleh lagi Putra itu orangnya sangat ganteng, tidak boleh seperti itu. Ya, kalau itu menyalahi dari kodrat alam yang sudah diberikan sang pencipta, tidak boleh. Jadi intinya kita tidak boleh membuli atau apa ya istilahnya mencaci satu sama lain. Jadi yang kedua tadi apa? Menghargai. Bagiannya bisa tolong ditulis. Nanti setelah ditulis sekali lagi tandalkan pada keyakinan kelas. Oke? Yang ketiga kira-kira apa lagi? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tepat waktu atau disiplin. Oke, ini bagiannya Devina. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak dan menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.